Saya undang untuk bangkit beri sama-sama kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Engkau yang tahu betapa kami rindu. Datang bukan dengan agenda yang lain selain untuk mendengar isi hati Tuhan. Dan mengenal hati-Mu sehingga kami diubahkan untuk menjadi semakin seperti-Mu ya Yesus. Di waktu ini Tuhan kami ambil bagian terbaik dengan membuka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Apalagi di jam segini Tuhan, tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau, peluk ya Roh Kudus sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you. Sebuah sukacita dan kehormatan selalu untuk bisa ada di sini. Dan kembali untuk kebaikan isi hati Tuhan. Dan sepanjang bulan September, mulai tahun lalu, gereja kami memutuskan untuk mulai mengangkat isu yang menurutku cukup sentral, yaitu tentang mental health. Mental health di khususnya bagi kita Pentakosta karismatik selalu dicap sebagai penyakit karena kerasukan. Selalu kayak gitu. Ya padahal nggak selalu. Ya seperti halnya nggak semua penyakit dalam tanda kutip adalah karena ada setan yang merasuki kita. Karena ada penyakit yang kita buat sendiri. Ya, kita sakit karena makannya nggak bener, badan kita sakit. Seperti badan kita bisa sakit, ternyata mental kita juga bisa. Ya namanya jiwa. Ya somehow tapi itu kurang populer. Kenapa? Karena umumnya secara normal kita akan taunya cuma jasmani sama rohani aja. Cuman dua. Kita manusia itu hybrid dari jasmani dan rohani. Padahal kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh, kadang kata rohani juga dipakai bergantian dengan bukan cuma roh tapi juga jiwa. Ada satu aspek lagi yang gak terlalu dibahas. Ya ini secara teologis disebut ada namanya dikotomi sama trikotomi. Dikotomi yang percaya cuma ada jasmani dan rohani. Tapi trikotomi percaya ada tubuh, jiwa dan roh. Jadi ada satu aspek yang agak diabaikan, yaitu tentang kejiwaan. Dan sekali lagi mulai tahun lalu gereja kami untuk memutuskan setiap September kita akan mendedikasikan bulan September sebagai bulan untuk benar-benar menyadari bahwa kita juga punya jiwa yang mesti diperhatikan kesehatannya, yang mesti diisi, ya mesti diperhatikan juga. Saya akan bilang well-beingnya, ya kebaikannya dan keadaannya gitu somehow. Kita mesti peduli sama apa yang terjadi dengan jiwa kita. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4 sepanjang sebulan kami 4 minggu ngebahas tentang ini, seperti tahun lalu juga sama. Tahun lalu kami juga ngebahas tentang mental health dan tahun ini lebih, kalau tahun lalu kita ngebahas tentang bahwa jiwa itu bisa sakit, tahun ini kita ngebahas tentang jiwa yang sehat. Ya, kita ngebahas tentang bahwa kalau jiwa bisa sakit berarti juga bisa disembuhkan, berarti ada pemulihan di dalam Kristus termasuk kejiwaan kita. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4, 3 Yohanes emang cuma 1.
Kalau saudara tahu pasalnya cuma satu. Saya akan sebut 3 Yohanes 2 sampai 4. Disebut seperti ini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti kata-kata ini, jiwamu baik-baik saja. Ya ternyata Tuhan juga peduli akan kesehatan jiwa kita. Ya jangan sampai anak Tuhan gak peduli, dikit-dikit langsung ditengking, dikit-dikit ditengking. Saudara, orang kalau kena mental, ditengking itu malah makin kena mental. Karena dia tersinggung, dia pikir dia kesetanan. Padahal dia udah bilang bahwa saya ini kayaknya agak kena mental karena harusnya dipedulikan, harusnya diperhatikan. Ya, kemarin saya akhirnya datang ke tempat salah satu saya anggap sebagai saudara karena dari kecil kami kenal. Ya keluarga ini anak terakhirnya kena mental beneran. Dan kemarin benar-benar harus dibawa pada penanganan lebih serius. Karena 3 hari didoain yang pendeta yang bisa ngusir-ngusir setan dalam tanda kutip, yang lihat nggak ada rohnya, emang ada gangguan. Dan ini dia udah keluhkan semenjak dia masih satu SMA. Cuman nggak terlalu digubris karena udahlah jangan terlalu banyak mikir, kamu apa sih nggak usah aneh-aneh lah kayak gitu-gitu. Akhirnya serius. Dan sekali lagi kita selalu mensimplifikasi bahwa ini pasti kerasukan setannya, belum tentu. Ya ketika dikasih obat penenang yang menenangkan saraf jadi tenang, ternyata bukan setan. Ternyata emang sarafnya terluka seperti itu, sakit. Kayak tubuh kita sekali lagi bisa sakit, jiwa kita juga bisa. Sangat bisa. Ya makanya ada di sini Tuhan peduli sama kesehatan jiwa kita. Bahkan didoakan, saya berharap dari jiwamu baik-baik saja. Ya jiwamu sehat. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Ya ternyata kalau kita mau baik-baik saja, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, khususnya jiwa kita harus apa? Kuncinya ada di situ, hidup dalam kebenaran. Ya karena ketika orang kena mental sangat mudah untuk mencari pertolongan dari tempat lain selain Tuhan. Ya mungkin beberapa lagi ngetren yang namanya Stoa. Saudara tahu Stoa? Satu filosofi katanya untuk mengeliminasi energi atau emosi negatif sehingga kita bisa sehat jiwanya. Tapi sorry to say, anak ini justru banyak baca tentang itu sehingga dia malah makin terpukul jiwanya. Kita perlu Tuhan, udah pasti kita perlu Tuhan. Tapi ya tadi ketika datang ke gereja, ke pendeta umumnya ditengking. Dan itu sekali lagi malah nambah ngedown. Ya kata-kata seperti yang ringan diucapkan orang yang dekat sama Tuhan gak mungkin depresi. Kata-kata itu, kata siapa? Di Alkitab dipenuhi ke orang-orang yang depresi, bahkan Nabi aja bisa depresi. Ya pendeta adalah profesi paling stres, paling stres kedua setelah presiden. Bener, seorang hamba Tuhan yang saya anggap sebagai bapak rohani, ya karena banyak pengajaran yang saya dengerin dan beliau sangat kebapaan sekali. Saya jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu pasti quality time. Ya pendeta Jonathan Patiasina. Ya menggembalakan di Australia dan pernah datang ke psikolog karena kena mental. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak yang dipikirin. Datang ke psikolog, terus psikolognya nanya, what you're doing for a living? Kamu kerjaannya apa sih? Profesinya apa? Terus dia jawab apa? Oh, I'm a pastor of a church. Saya pendeta dari sebuah gereja. Terus mau tahu jawaban psikolognya apa? Oh, it's easy. Quit your job and you will be just fine. Katanya. Berhenti jadi pendeta pasti lo sehat kok. Sekali lagi gak bisa dipungkiri. Ini karena pendeta tuh stres, kenapa? Banyak yang dipikirin. Kita mikirin orang yang gak mikirin dirinya sendiri. Sorry kadang gitu yang selingkuh dia kenapa kita yang deg-degan. Bener gak? Kita udah bilang udah pak, tinggalin pak, itu gak bener. Akhirnya kita lihat dia posting story bukan sama istrinya, kita yang deg-degan. Kenapa dia bikin dosa? Kenapa kita mikirin dia? Itu baru 1, bayangin jemaatnya 300. Belum masalahnya sendiri. Benar gak? Ya, dan ternyata saudara kalau kita mau sehat hidup kita, jiwa kita mau sehat khususnya ada kuncinya di situ. Hidup dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4 diulang lagi kata-kata itu. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kuncinya ada di situ, live in the truth. Ya dan hari ini aku membahas tentang itu. Kita bisa punya jiwa yang sehat kalau kita hidup dalam kebenaran. Ya bukan cuma mencari self-help. Because we need help. We need someone else to help us. Bahkan ketika orang mulai depresi, mulai kena mental biasanya jangan menyendiri, itu paling bahaya.
kita menyendiri dengan pikiran kita sendiri. Justru harus orang-orang terdekat jadi support system. Dengerin apa yang lagi dipikirin, apa yang dirasain. Oh enggak, itu cuma perasaan lo doang. Itu memang temen lo yang gak bisa menghargai lo, tapi kita menghargai kamu kok. Ya, mungkin kamu masih sekolah, belum punya bisnis, belum viral, followernya mungkin sedikit, tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting papa mama sayang sama kamu, right? Jangan menyendiri dengan pikiran kita sendiri. Dan kalau ada saudara kita atau siapapun, keluarga kita bilang dia kena mental, jangan dianggap remeh. Perhatiin sungguh-sungguh. Jangan ngomong gitulah, jangan digitu-gituin. Ya. Dan saudara, pembagian dikotomi dan trikotomi tadi membuat orang kadang gini, saya overthinker. Ya makanya sejak 2017 saya kena GERD reflux, asam lambung akut karena pikiran. Dan gak suka jalan. Saya benci traveling, benci. Bukan cuma gak suka, benci. Dan Tuhan bawa saya malah keliling. Tiap minggu ada aja keluar kotanya. Bayangin tuh rasanya kayak apa. Ya dan akhirnya beberapa pengkhotbah keliling, saya akan sebut seperti itu ya. Atau kadang juga motivator atau speaker, pokoknya orang-orang yang berbicara depan umum dan keliling. Dia bilang apa? Cari hobi deh, biar lu gak stres. Hobi itu katanya jadi penyaluran stres, katanya biar gak terlalu gimana. Akhirnya apa? Orang bilang biar jiwanya sehat mesti punya hobi. Akhirnya bahkan pendeta pun suka nyari hobi yang gak ada hubungannya sama panggilannya. Panggilannya untuk apa? Beri makan jiwa domba-dombaku, benar gak? Feed my sheep, beri makan domba-domba saya. Itu kan panggilan kita. Kadang kita nyari hobi yang sama sekali gak nyambung. Karena kita pikir kalau masih berkaitan dengan firman, itu berarti urusannya roh, jiwanya gak keisi kan kita. Tapi apa yang firman Tuhan bilang? Ya saya temukan ini menarik. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, kenapa penting berbahagia? Karena ayat firman Tuhan juga bilang, Amsal 15 ayat 13 misalnya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ya, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Yang itu kurang terkenal, padahal bunyinya hampir sama yang terkenal. Amsal 17 ayat 22. Ya, 15:13 sama 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira ternyata penting. Tapi gembiranya bukan gembira yang duniawi, bukan. Ya, gembiranya sesuai dengan firman Tuhan. Gembiranya berbahagianya seperti kebenaran, karena hidup dalam kebenaran. Dan ternyata di Mazmur 1 ayat 1 tadi apa? Berbahagialah, bergembiralah. Ya, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Lihat, Taurat Tuhan jadi kegemaran. Apa itu? Hobi. Menarik. Saya pikir kan gini, tubuh, jiwa, dan roh, benar ya? Tubuh bisa olahraga biar gak sakit, biar sehat. Roh berdoa, kebaktian, pelayanan, benar ya? Akhirnya jiwa kita bingung isinya gimana. Akhirnya kita isi dengan hobi. Ternyata menurut firman Tuhan kita bisa menjadikan Taurat Tuhan sebagai kegemaran kita. Ternyata bisa kok. Ya, ketika kita nggak memperlakukan ini sebagai pekerjaan, walaupun ini profesi sebagai saya sebagai pendeta sekarang, dulu bukan. Ya, sekarang jadi profesi. Mudah bagi saya untuk sama sekali cari hobi yang gak ada hubungannya sama panggilan saya. Jadi pemberita firman. Tapi ternyata firman Tuhan tuntun saya untuk menjadikan Taurat Tuhan sebagai kegemaran. Ketika saya mempelajari firman Tuhan, itu bukan buat biar saya pinter, jago khotbah, atau lagi siapin khotbah, bukan. Tapi buat jiwa saya. Ternyata itu penting. Karena di dalam firman Tuhan, dalam kebenaran kita menyadari banyak hal. Kita berharga di matanya, bahkan sebelum kita pelayanan. Ingat, Tuhan Yesus sebelum mulai pelayanan, ya dia dibaptis, pas dia keluar dari air, Roh Kudus turun, ada suara dari sorga yang berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia kepadanya, aku apa? Kapan? Yesus kapan berkenannya? Setelah pelayanan atau sebelum? Menarik ya, belum pelayanan, belum mulai, pelayanannya baru habis itu. Jadi apa, jangan taruh keberkenanan kita dari pelayanan kita. Itu yang bikin kita tertekan. Karena kita gak ngerasa cukup melayani dengan baik. Gak sukses, gerejanya jumlahnya segitu-segitu aja. Kan gitu. Suka gitu kadang.
Ya, pas kita posting apa, potongan khotbah kita tiba-tiba ada yang komen. Udah tuh, padahal banyak yang terberkati, banyak yang likes, banyak yang share, tapi ada komen yang mengkritisi. Ya akhirnya apa kita ngedown cuman gara-gara komen itu doang. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, kena mental timbul dari ngebacain kolom komen. Makanya yang mana yang mau kita baca terserah. Firman Tuhan atau kolom komen. Ya, aku berdoa biar kita lebih banyak baca firman Tuhan daripada kolom komen. Baca firman Tuhan daripada berita yang terkini tentang apapun itu. Asli kita kadang lebih update berita daripada pergerakan Tuhan. Sedih. Nah kita anggap itu apa? Cara kita healing. Karena gue mesti ngisi jiwa gue. Gak boleh yang terlalu rohani katanya. Kata siapa? Kata siapa? Emang harus nyari hobi yang super duniawi gitu. Yang sama sekali gak ada urusannya sama pendetanya gitu. Kata siapa? Ya saya penyuka musik saudara. Musik keras lagi. Gak nyambung kan? Bayangin pendeta dengerin musik metal. Metal itu kan musik setan katanya. Kata siapa? Gak ada. Akhirnya apa saya jembatan ini gimana? Saya nyari musik metal yang Kristen. Ada. Banyak. Jadi liriknya, walaupun saya suka musiknya yang keras, liriknya masih firman Tuhan. Berguna buat jiwa saya, bukan maki-maki, bukan marah-marah. Kayak umumnya musik metal yang lain, ngerti? Jadi saya cari yang berguna buat jiwa saya. Kalaupun nonton film, saya nyari film yang ada value-nya. Ya kan pendeta doyan nonton horor. Kan kayak kurang horor hidup lo. Bener gak? Buat jiwamu apa? Malah sakit. Bukan gak boleh. Buat apa? Selalu cari yang begitu, cari hobi yang ada urusannya sama khususnya jiwa kita, karena jiwa kita tetap memerlukan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita memerlukan siapa? Tuhan. Ini bukan sok rohani, bukan. Ini benar. Ini benar. Ya. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, kita penuhi jiwa kita juga dengan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 kita kenal ayat itu, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Termasuk dari jiwa yang terluka, sakit jiwa kita. Ya, terlepas merdeka dari sakit jadinya jadi sehat. Dan saya percaya sekali kuncinya sama, hidup dalam kebenaran. Saudara, hari ini saya akan share tentang 4 kebenaran, 4 perintah. Oke, tadi saya nggak pakai jas ini, pakai yang lebih rohani dikit. Tadi polos semuanya. Tadi pakai khotbah kebaktian umum soalnya. Ya cuman ketika saya mau bagiin ini, kunci dari jiwa yang sehat adalah hidup dalam kebenaran. Dan saya ingat saya harus pakai ada sesuatu yang ada tulisan obey-nya. Karena hidup dalam kebenaran artinya obey, taat. Ya. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, saya mau seperti Yesus. T-A-A-T. Taat dari depan, dari belakang sama persis bacanya. Nggak ada alasan. Sekali lagi kalau kita punya jiwa yang sehat harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran artinya taat. Ada 4 perintah Tuhan. Yang kalau kita lakukan sekali lagi buat kebaikan kita sendiri. Ini baru 4, masih banyak yang lain. Kenapa? Karena Tuhan bukan nggak bisa lihat kita senang, salah. Tuhan rindu kita bisa bersuka cita. Ya. Jadi ketika ada perintah dan larangan harus ngerti ini buat kebaikan kita. Buat kebaikan kita sendiri. Khususnya biar jiwa kita sehat. Ada 4. Yang pertama tentang istirahat. Hukum Taurat nomor 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Anda ingat? Saya buka ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 5-7. Ada nabi yang kena mental di Alkitab. Ada yang tahu namanya siapa? Yang takut mati. Diancam sama ratu. Padahal dia baru habis bunuh ratusan nabi Baal. Tiba-tiba takut cuman gara-gara sama satu kolom komen. Ya kan? Udah ribuan, dia pelayan udah hebat segala macam, tiba-tiba diancam sedikit langsung takut, kena mental, kabur ke gua. Ya bayangin nabi aja bisa kena mental loh. Kurang dekat apa dia sama Tuhan? Dekat banget dia, makanya dia nabi disebutnya. Tapi bisa kena mental, menarik. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-7, apa solusi yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada nabinya yang lagi kena mental. Ayat 5 bilang gini, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun dan suruh ngapain? Makan. Ya.
Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Roti bakar dari sorga. Kagak ada tadinya. Malaikat datang dari sorga bawa roti bakar, bayangin. Roti bakar sorga tuh pasti mantep lah rasanya. Ya. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Dia tidur lagi. Ayat 7, tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata, bangun, makan dulu. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Yang pertama orang perlu apa? Istirahat. Perhatiin. Ya nutrisinya, jangan pelayanan mulu. Makanya tadi saya tanya sama hambanya. Ini mulai khotbahnya jam berapa? Saya bilang, soalnya lagi CCL. Apa tuh? Curi-curi lunch. Ya. Wah ini WL kecepetan. Oh ya udah puji Tuhan udah mau habis. Saya juga makannya cepet tadi. Ya kan? Karena lapar. Makan dulu katanya. Ya saya percaya gini saudara, istirahat bukan berarti bermalas-malasan. Melainkan mengisi jiwa untuk melanjutkan perjalanan hidup sebagai pelayan Tuhan. Malaikatnya suruh dia bangun terus suruh makan. Kenapa? Karena tugasmu belum selesai. Ya, bukan Tuhan gak peduli perasaan kita, dia peduli. Bukan Tuhan gak peduli sama jiwanya si nabi yang lagi kena mental ini, justru peduli. Makanya apa? Istirahat. Tapi apa? Karena masih ada tugas lagi. Bukan berhenti. Ini banyak orang yang ngakunya healing padahal hilang saudara. Ya kan? Bilangnya lagi sabbatical, padahal malah kepahitan. Lagi terpukul, lagi overload. Ngakunya healing kok hari Minggu. Hilang lama-lama, bener ya? Healing hari yang lain lah. Atau kalau mau healing hari Minggu ya kebaktiannya pagi kalau gitu. Sisanya healing ya kan? Iyalah healing kok hari Minggu, pas kebaktian healing. Hilang lama-lama nanti. Saudara, perintah ini cukup diabaikan karena dunia ini ngajarin kita untuk kerja, tipes. Ya kan? Dunia ini ngajarinnya kan gitu. Waktu adalah uang. Kalau kita istirahat kita buang-buang uang. Kita buang-buang waktu soalnya. Jadi dunia ngajarin kita untuk gak perlu istirahat. Work hard, sikat terus. Gitu. Ya kan? Tuhan yang suruh kita istirahat. Ya menarik, dia bukan cuma suruh kita istirahat, dia juga istirahat loh. Ya orang memperlakukan hukum nomor 4, ingat kuduskan hari Sabat sebagai kewajiban, beban. Ya pengen jalan-jalan sebenarnya tapi ini hari Minggu lagi. Mesti kebaktian. Gitu tuh. Jadi beban, padahal itu justru privilege. To have rest is privilege. Untuk bisa beristirahat itu anugerah. Itu hak. Bukan kewajiban. Ya, hukum Taurat nomor 4 itu hak kita untuk beristirahat, you need rest. Sabat artinya apa sih? Artinya rest. Makanya ada kata Sabtu, Sabtu berasal dari kata sabat. Maksudnya apa? Hari untuk beristirahat, sabat. Sabat bukan berarti harus hari Sabtu, enggak. Sabtu diambil dari kata istirahat, intinya punya waktu istirahat. Orang merahnya hari Minggu kok. Ya enggak? Makanya kebaktian dulu, habis itu apa? Yang boleh dilakukan di sabat apa? Bahas Taurat, ibadah, cara keluarga, nggak boleh jalan-jalan terlalu jauh. Nggak boleh kerja, udah pasti nggak boleh. Yang menarik. Yang pertama ambil istirahat, mau tahu siapa? Tuhan. Mengagetkan buat saya, kenapa? Karena Tuhan nggak bisa capek. Setuju? Siapa yang setuju Tuhan nggak mungkin capek? Terus ngapain dia istirahat dong? Sederhana, karena dia tahu dia papa dan dia punya anak-anak. Dia memperlakukan Adam dan Hawa, Anda dan saya sebagai anak-anaknya. Makanya dia beristirahat, kenapa? Karena anak sering gagal taat tapi jarang gagal niru. Dia istirahat karena tahu anaknya bakal contohin untuk beristirahat. Karena yang perlu istirahat siapa? Kita. Kita yang perlu. Ya makanya kasihan kalau di Alkitab yang jadi Marta ya. Anda Marta sama Maria tuh. Yang pelayan-pelayan Tuhan suka gitu kayak saya. Saya gak dikasih sabat sama orang-orang tuh, tega banget orang. Bener. Hari Senin kan hari istirahatnya pendeta ya. Harusnya. Tapi orang gak peduli. Ya, pastor kita pakai Zoom kok ibadahnya. Oke. Kalau gue mati muda tanggung jawab lo ya. Bener, bisa gitu loh. Saya bilang saya full tiap malam ada. Oh ini Senin kosong pastor. Ya itu buat istirahat kali. Enggak lo disikat juga. Ya udah, mati deh kan gitu ya kasar ya. Bener gak? Namanya juga hidup kan mesti jadi berkat kan gitu ya. Kadang gak dikasih istirahat, gak dibiarin istirahat. Ya, padahal perlu. Ya makanya saya selalu pakai waktu saya, luang saya tuh untuk pasti
Kadang cuman tiduran aja capek gitu. Kadang anak saya suruh datang, sini, kamu main sini dekat papa sini. Kadang gitu. Nggak kuat saya buat main sama dia, tapi saya suruh dia main di sebelah saya. We need rest. Anda perlu istirahat, jangan dengerin apa kata dunia. Dengerin apa kata Tuhan. Ya, jiwa yang sehat adalah yang punya hidup yang balance, artinya dia punya waktu untuk beristirahat. Berikutnya, perintah untuk saling mengaku dosa dan mendoakan. Nah ini agak aneh. Nah saudara akan berpikir ini perintah macam apa, tapi ada di Alkitab. Yakobus 5 ayat 16. Saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan, supaya kalian disembuhkan. Berapa dari kita yang rindu disembuhkan tapi gak pernah mau ngaku? Sakitnya gara-gara apa? Sorry, beberapa orang sakit gara-gara salahnya sendiri. Ya kan? Nyimpan sesuatu yang mestinya dibongkar, dikasih tahu. Cuman apa? Gengsi. Tengsin, mukanya mau taruh di mana? Akhirnya lebih mikirin mukanya mau taruh di mana, padahal mau taruh di mana lagi? Emang udah cuma di sini naruhnya, mau di mana lagi? Akhirnya apa? Dia mentingin mukanya, akhirnya jiwanya terluka. Disimpan sendiri. Ya, semua kita pengen sembuh tapi nggak mau melakukan apa yang dilakukan in order to be healed. Untuk mau disembuhkan, kalau mau disembuhkan harus apa? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Doa orang benar, kalau terjemahan yang biasa dipakai gitu kan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini lucu. Doa orang yang menuruti kemauan Allah. Doa orang yang taat. Doa orang yang live in the truth, mempunyai kuasa yang besar. Live in the truth artinya bukan nggak pernah bikin dosa, bukan. Live in the truth artinya apa? Setiap kali pun bikin dosa kita ngaku salah, kita minta maaf. Dan kita minta orang lain doain kita. Karena kita tahu kita nggak bisa sembuhin diri sendiri. Ini perintah Tuhan. Ya, banyak pendeta yang gitu tiba-tiba jatuh, kenapa? Disimpan sendiri. Apapun itu, bukan minta maaf tapi disimpan, malu. Akhirnya kejatuhannya sangat besar. Ya, bisa gitu. Tubuhnya sehat kayaknya, rohani juga, rohani banget, pelayanannya hebat, tapi jatuh mendadak. Kenapa? Kaki ketiganya yaitu jiwanya rusak. Udah coba isi dengan yang lain-lain. Gak bisa ditolong lagi, ambruk. Makanya budaya ini yang agak kurang menurut saya. Gereja harus jadi tempat paling aman, keluarga paling aman untuk bisa ngaku dosa. Dan minta didoain. Ingat, saling mengaku dosa artinya apa? Yang mendoakan juga pendosa juga sebenarnya. Dia juga pernah bikin dosa, dia juga mesti ngaku. Ya, sehingga keduanya di situ menyadari bahwa mereka bukan orang benar tapi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dua-duanya membutuhkan pengampunan yang sama dari Tuhan. Dan ketika kita saling mendoakan, ini yang terjadi buat jiwa kita. Oke, aku sebut jiwa kita punya kebutuhan yang mesti dipenuhi. Ya, ada beberapa hal. Diampuni, diterima, dikasihi, diharapkan, dan dipercaya. Jiwa kita memerlukan itu. Ya, dan kita dapatkan itu ketika ada orang yang doain kita. Kita tahu, kita diampuni, kita diterima, ya, kita dikasihi, kita diharapkan dan dipercaya. Saudara, salah satu kebenaran yang paling powerful dalam hidup ini adalah kenyataan. Bukan cuma kita yang mestinya percaya sama Tuhan, tapi ternyata dia percaya sama kita. Itu yang paling ngagetin buat saya. Setiap kali saya bangun pagi, saya masih gak habis pikir, kenapa istri saya mau sama saya? Kenapa saya dipercayain punya anak-anak sendiri, laki-laki? Kenapa saya dipercaya sama Tuhan jadi pendeta? Saya tahu semua dalam hidup ini gak ada yang saya layak terima. Saya gak bisa dipercaya sebenarnya. Tapi kenapa dia mau percaya sama saya? Kenapa dia percayain semua ini? Dan jiwa kita memerlukan itu. Ya kan, kasih mengharapkan segala sesuatu. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia kasih tahu kita bahwa dia punya pengharapan. Dia punya tujuan hebat dalam hidup kita, walaupun kita udah pernah salah. Dan itu yang terjadi ketika kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Kita disembuhkan, jiwa kita disembuhkan. Pencitraan itu melelahkan, ada amin. Being fake is exhausting, pura-pura itu capek.
Dan Tuhan gak suruh kita pura-pura. Dia suruh kita saling mengaku dosa. Dan saling mendoakan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah, ini kemauan Tuhan. Tapi sekali lagi, kita jarang tempuh jalur ini. Makanya agama dipenuhi pencitraan karena itu. Takut kalau ngaku nanti, ya kan, keterbukaan adalah awal dari diomongin. Keterbukaan awal dari ketahuan, saudara. Kalau udah ketahuan mulai dijauhin. Jangan justru. Ya, keterbukaan awal dari pemulihan. Katanya. Harus beneran dong, kok katanya? Harus. Kalau udah tahu rumah tangganya lagi bermasalah, kita harus lebih intensif. Tanyain gimana hari ini? Udah berdoa bareng belum? Wah, belum mau. Ya udah doa terus, nggak apa-apa. Ya pancing-pancing. Apa kek gitu. Kita doa terus, pasti nanti one day Tuhan jamah hatinya. Yang gitu. Kalau lagi bermasalah jangan diomongin. Didoain. Ya, jangan digosipin. Gosipin ngomong ke orang lain. Doain ngomong ke Tuhan. Ya, kita mau ngomongin orang ini ke siapa? Dua-duanya ngomongin orang sebenarnya. Cuma satu ngomongin ke orang lain, satunya ngomongin ke Tuhan. Kita berdoa buat dia dan kita ngedoain dia. Kita ngomongin sama dia. Kita ngomong sama dia dan kasih tahu, you know what? I pray for you, I have prayed for you. Makanya Tuhan Yesus ngomong apa sama Petrus? Gue tau lu bakal jatuh, sebelum ayam berkokok lu udah nyangkal gue 3 kali. Tapi apa? Saya udah berdoa buat kamu. Ya, supaya imanmu jangan gugur. Lu pasti bakal jatuh, I know. Tapi apa? Aku berdoa buatmu supaya nanti ketika engkau insaf. Kuatkan saudara-saudaramu. Bayangin, Yesus udah ngomong gitu sama Petrus. Sebenarnya yang bisa bunuh diri sejujurnya ya, kalau menurut saya, itu Petrus. Karena Yudas Iskariot gak pernah berjanji. Semua boleh tinggalin lo, tapi gue gak bakal tinggalin lo. Gue rela di penjara bahkan mati buat lo. Yang ngomong itu Simon, bukan Yudas. Harusnya Simon yang bisa bunuh diri. But Jesus have prayed for him. Aku udah berdoa buat kamu. Pentingnya untuk meyakinkan teman-teman kita bahwa apa? You're in my prayers. Kamu tuh dalam doa-doa saya. Penting. Ketiga, perintah untuk melepaskan pengampunan. Nah ini nih, ya kan? Pada males langsung, ini lagi. Ya kan? Benar gak? C.S. Lewis bilang forgiveness is a lovely idea until you have something to forgive. Pengampunan itu indah sampai lu mesti ngampunin. Enak aja, gitu kan. Bener gak? Langsung bete. Tapi ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang bahkan saking pentingnya diulang lagi abis dia jelasin tentang doa Bapa kami, dia jelasin lagi di ujung. Ya, soalnya kalau orang gak ngampunin, Bapak juga gak ngampunin dia. Keras. Seolah ada berapa poin dalam doa Bapa kami, tiba-tiba pengajarannya belum berakhir diingetin poin tentang mengampuni. Bapak ampuni mereka. Ampuni saya seperti saya mengampuni orang yang bersalah sama saya. Balik lagi ke situ. Ya. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Pengampunan ini paling tricky. Saya akan sebut pengampunan adalah ujian. Kita anak Tuhan atau bukan. Benar? Ujian paling sulitnya. Dan paling membuktikan soalnya. Kita anak Tuhan atau bukan. Ingat, Yesus berdoa gimana? Bapa, ampuni mereka. Mereka gak tahu yang mereka perbuat. Itu ujian. Kita beneran anaknya bukan? Kalau bukan beneran anaknya kita gak bisa panggil dia papa. Dan kalau gak beneran anaknya kita gak bisa minta yang Yesus minta. Ya kan? Kita mintanya malah yang lain-lain. Oh, Bapak, biar Tuhan yang balas. Gitu. Ya kan? Bener gak? Kita kan kayaknya emang pembalasan hak siapa? Hak Tuhan tapi gak usah disuruh-suruh. Ngaco. Bener gak? Enggak, jangan gitu. Yesus gak ngajarin gitu. Yesus gak ngajarin gitu. Yesus ngajarin Bapak ampuni mereka gak tahu yang dia. Bener? Tapi dia tahu masalahnya Pak. Tetap aja lepaskan pengampunan. Saudara, kenapa penting melepaskan pengampunan? Ini highlights. Oke, kalau Anda mau ambil hari ini intinya apa? Ada di postingan saya 2 hari lalu kayaknya. Jiwa kita sakit. Karena kita memutuskan, ya,
untuk menyimpan dalam hati kita yang Yesus suruh buang. Sorry, saya ulang. Jiwa kita sakit karena kita memutuskan untuk menyimpan dalam hati kita yang Tuhan suruh buang. Ya. Dan hanya bisa kita buang dengan cara melepaskan pengampunan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Dikatakan demikian. Segala apa? Ulang, belum semua. Saudara masih nggak berpikir, bukan saya. Ayo, yang semangat. Harus menyadari nih berapa orang masih simpen nih, bener? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Pertikaian itu apa sih? Kita punya mental saling bersaing, nggak mau kalah. Itu yang terjadi. Bisa dalam apa aja termasuk pelayanan. Sorry, bisa gitu. Jangan sedih. Itu kenyataan kita bisa bertikai dalam pelayanan. Hamba Tuhan saing-saingan, aneh. Bener, hamba Tuhan mesti sayang-sayangan bukan saing-saingan. Ya dong. Ya enggak? Kalau enggak berat. Harus saling support. Harus saling kasih tahu, gue doain lo dalam pelayanan. Ya kayak kemarin Yeri lagi mengupayakan ya, bareng teman-teman majelis lucu kan gitu ya, uniknya untuk gereja di Cilegon, mereka bisa beribadah sendiri di tempat di kotanya sendiri. Dan hari ini puji Tuhan loh, hari ini ditanda tangan. Kenapa? Karena dia minta tolong, doain dong. Dan penting untuk meyakinkan semua upayanya kita dukung dalam doa. Kalaupun gak bisa dalam doa dulu deh. Udah gak dana, malah mengkritisi lagi. Apa sih? Ya kan? Minimal kalau gak bisa dukung dana, doa dong. Karena itu penting. Ya. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Fitnah terjadi ketika apa? Ketika kita mengasumsikan tanpa benar-benar mengetahui. Itu jadi fitnah larinya. Ya, fitnah lebih kejam dari fitness katanya. Benar, nah itu yang terjadi. Tapi ini fakta loh Pak, itu bukan fitnah. Ini fakta, sama aja gosip kan gitu. Gosip bisa jadi ngomongin fakta, tapi ujung-ujungnya jadi apa? Jadi gosip, gak penting. Hendaklah dibuang, dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Artinya kalau dosa ya udah pasti harus bertobat, itu mau gak usah diperdebatkan. Ya udah pasti kalau yang itu. Tapi yang ini nih yang mesti diomongin. Karena beberapa kita masih menyimpan kemarahan. Karena saya berhak marah Pak. Memang bajingan orang itu. Kan gitu. Bener. Kita berasa berhak marah. Kita berasa berhak kepahitan karena udah dikecewain. Wajar dong Pak kalau saya kecewa. Suka gitu ngomongnya. Masa gak boleh kecewa juga nih? Gak manusiawi banget nih agama. Lah kok gitu? Kenapa jadi marah sama saya? Yang suruh buang siapa? Tuhan Bu, bukan saya. Serius bukan saya yang nulis nih, Paulus yang nulis. Kenapa jadi sewotnya sama saya? Lihat tuh, itu kan ciri-ciri orang tuh yang dipenuhi dengan sampah yang mestinya dibuang. Dia jadi marah tentang orang lain sama orang lain. Ya kan, bener gak? Saya kadang bisa gitu lagi kesel sama orang lain, istri saya yang saya marahin. Terus saya ngomong, enggak tahu diri banget tuh orang. Hah? Mestinya kan gak kayak gini kan? Ya kan? Kata istri saya, kenapa jadi aku yang kau marahin kan gitu. Saudara terima atau enggak terima, orang yang terluka punya kecenderungan sadar atau enggak sadar melukai orang lain. Dan terus masih lu berpikir itu hak lu untuk marah. Hak lu untuk kepahitan, untuk kecewa. Nah kita berdoa buat kesehatan jiwa kita. Jiwa kita sakit kenapa? Karena hati kita memutuskan untuk menyimpan yang Tuhan suruh buang. 32. Tapi hendaklah apa? Kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan apa ini dia kuncinya? Saling mengampuni. Lepaskan. Hempaskan. Kata Syahrini kayak gitu. Hempaskan. Hempas. Ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tapi susah Pak. Emang susah kalau belum pernah diampunin. Saya ulang, susah hanya bagi yang gak pernah diampuni. Kita gak bisa memberikan yang kita gak punya. Makanya apa? Terima dulu pengampunan dari Yesus. Baru bisa memberikan pengampunan buat orang lain.
Ya dong? Kalau udah nerima nggak mau ngasih berarti nggak tahu terima. Bener nggak? Ayo. Makanya di dalam doanya bilang apa? Bapa ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Ampuni saya sebesar saya mengampuni orang. Itu maksudnya. Jadi selalu harus tahu terima kasih. Mesti terima dulu baru bisa ngasih. Orang Kristen berhasil mengampuni bukan dengan cara melupakan. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Saya benci dia. Yang itu yang kalau doa maju ke depan pasti gitu. Kepahitan. Enggak, kalau sudah lumpuh ingatannya, benar-benar kena mental nanti. Bukan cuma lu lupa sama dia, lu juga lupa lu siapa. Kan gitu. Saya siapa ya? Iyalah. Emang bisa di-delete? Nggak bisa. Jadi please jangan berupaya untuk mengampuni dengan cara yang Tuhan nggak suruh. Caranya gimana? Mengingat. Kita berhasil mengampuni bukan dengan cara melupakan apa yang orang itu udah perlakukan kita. Apa yang dia buat. Dia menyakiti kita. Bukan dengan cara melupakan itu. Tapi dengan mengingat apa yang Yesus lakukan untuk kita. Ketika kita masih berbuat dosa. Apa? Roma 5 ayat 8. Dia mati untuk kita. Ketika kita masih berbuat dosa. Dia sebenarnya bisa marah. Sebenarnya bisa bete. Sebenarnya bisa tersinggung. Sebenarnya bisa hukum kita dan binasakan kita di neraka. But he chose to forgive. Dia memutuskan untuk mengampuni. Dan kita lakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kita berhak pulih. Kita punya hak jiwa kita untuk sehat. Gimana caranya? Buang. Yang Tuhan suruh buang. Lepasin pengampunan. Saudara berbicara tentang pengampunan. Pengampunan sejatinya melepaskan yang mengampuni. Dengerin saya, pengampunan itu melepaskan yang mengampuni, bukan yang diampuni. Banyak orang berpikir, enak aja, gak mungkin, enak aja, dia main pergi aja gitu. Lihat gak, kita gak mau ngampunin karena kita berpikir ketika kita melepaskan pengampunan, orang itu pergi. Salah. Bukan dia yang kabur dan pergi gitu aja, kita yang dilepasin. Dari apa? Dari belenggu dan racun kepahitan. Kita melepaskan pengampunan, yang merdeka sebenarnya kita. Kita yang terlepas dari semua ikatan itu. Rick Warren pernah bilang gini, orang yang memutuskan untuk kepahitan. Artinya menahan pengampunan, gak mau lepasin. Ya, itu kayak orang minum racun dan berharap orang yang dia bete yang mati. Mana bisa, racunnya lu yang minum. Ngerti gak? Makanya disuruh dilepasin racunnya. Buang. Ya, taat, ikutin Tuhan, buang, lepaskan pengampunan. Ya, dan yang terakhir nih, yang lebih advance lagi, setelah melepaskan pengampunan adalah perintah untuk mengasihi. Choose to love, putuskan untuk mengasihi. Apapun yang orang lakukan terhadapmu, sikapi dengan apa? Apa yang Yesus lakukan buat kita. He loves us. Semuanya. Putuskan untuk mengasihi. Yaelah Pak, udah bagus diampunin Pak. Saya tuh udah ilfil, ngeliat mukanya juga udah empet. Udah bagus gue ampunin. Ini lagi lu maksa gue buat ngasihin dia, kagak ada. Enggak. Udah ilfil. Bener ya? Saudara pernah bayangin gak? Kalau Tuhan Yesus cuma ngampunin kita, tapi dia gak mengasihi kita. Di sorga dicuekin kita. Pas ketemu, dia masuk juga sorga. Mau digituin sama Tuhan Yesus? Enggak kan? Bener gak? Iya kan? Bener gak? Ada orang yang kayak gitu. Dipikir udah bagus sih bisa mengampunin Pak, mau suruh mengasihi lagi. Kayak kebagusan tuh orang buat dikasihi. Bener gak? Padahal itu perintah Tuhan untuk mengasihi. Tujuannya apa? Kita baca deh. 1 Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Ayat-ayat terakhir, ada sukacita? Soalnya yang terakhir, ya kan? Artinya udah mau selesai. Siapa Tuhan yang belum makan? Ya, siapa Tuhan yang udah mulai, emang ini paling berat nih, jam-jam segini nih. Ya cuman orang yang gila doang yang kebaktian jam segini. Gila sama Tuhan. Ya dong? Bener gak? Ada yang suka nonton bola? Bola itu mulai di jam paling ngantuk manusia. 2:30 pagi. Jam paling ngantuk manusia itu sebenarnya 2:30. Mau pagi atau siang. Sama. Paling
paling gila. Kenapa orang yang gila bola bisa nonton bola jam 2:30 pagi? Gila soalnya dia. Gila bola kan? Yang lain mah siaran ulang, bener gak? Siaran tunda, nontonnya pagi-pagi. Skornya ada YouTube-nya, tinggal nonton lagi. Cuman yang gila bola doang yang bisa jam segini. Sama, cuma yang gila sama Tuhan doang yang kebaktian jam segini. Asli. Pilih jam yang berat, ya kan? Jam tanggung, habis makan udah pasti apa? Kenyang, habis itu ngantuk, udah pasti. Kecuali gila sama Tuhan. Ya. Makanya biasa pada semangat kalau yang terakhir, wah yes. Tumben si jenggot cepet khotbahnya kan gitu. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Perintah keempat untuk mengasihi, putuskan untuk mengasihi. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu, live in, bukan cuma my love, tapi live in the truth. The truth is, I love you, right? Live in the truth. Jiwamu sehat, baik-baik saja kalau engkau hidup dalam kebenaran. Ini kebenarannya, I love you. Live in the truth. Hidup dalam kebenaran itu. Ya, hidup dalam kasihku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Itu caranya, live in the truth artinya taat. Lakukan perintah, tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi jelas kalau mengasihi Tuhan harus tinggal dalam perintahnya. Harus mentaati, itu artinya tinggal dalam kasihnya. Itu di pihak dia artinya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, ya perintah untuk mengasihi, benar ya? Saya perintahkan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan apa? Ini dia kata-kata yang penting nih, supaya sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12 bilang apa? Inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, kita mengasihi karena Tuhan rindu sukacita kita jadi penuh. Tuhan yang bilang, ternyata kalau kita mau sukacita kita penuh, kita harus mengasihi. Tapi orang bilang apa? Dunia berpikir apa? Oh ya jangan dong, enak aja, dia gak layak. Dia gak layak dibegituin, enak aja. Ya kan, berapa orang udah pernah mengasihi dan dilukai, dikecewain, akhirnya pahit. Makanya apa? Trauma. Jadi kalau dekat-dekat orang udah mulai parno, takut terluka lagi karena masih trauma, belum dilepasin pengampunannya. Ya, C.S. Lewis ngomong kayak gini tentang orang yang menolak untuk mengasihi karena takut terluka. Ingat alasan utama manusiawinya nggak mau mengasihi, nggak mau terlalu karena takut terluka. Jadi Allah mulai agak, saya bilangnya hambar. Karena udah pernah semangat mengasihi, percaya, tahu-tahu dikecewain. Jadi nggak mau kecewa, udah nggak mau terlalu dalam. Makanya tadinya dulunya pelayanan, pengerja, aktivis, ekstremis, sekarang cuma jadi jemaat doang. Udah pas saya nggak mau terlalu dalam-dalam Pak, nanti ketahuan dalamnya busuk. Kan gitu kan, semua gereja baik-baik saja sampai kau masuk lebih dalam. Semuanya sakit, kenapa? Karena isinya orang biasa kayak Anda. Ya Anda mau coba nyari gereja yang sempurna, nggak bakal ketemu. Gereja saya sebenarnya sempurna, tapi lu datang jadi berantakan deh, kan gitu. Sama, isinya orang-orang biasa yang bisa hilaf, bisa geblek lagi, nanti kan bisa sok tahu, masih belajar, sama. Ya, ada beberapa orang menolak untuk mengasihi karena takut terluka. C.S. Lewis bilang gini, oh ya udah deh kalau kayak gitu, gini aja gampang. Lu nggak mau terluka, gampang. Ya, keluarin hati lu, masukin di kotak, terus tanam di tanah. Nggak bakal ada yang menyentuh dan melukai hatimu. Nggak bakalan ada. Tapi berapa waktu kemudian kau buka tuh kotak, keluarin hatimu hancur dan mati. Walaupun nggak ada yang melukai, kenapa? Karena hati dirancang untuk mengasihi. Ketika nggak dipakai untuk mengasihi, hancur. Walaupun resiko untuk mengasihi adalah dilukai. Tapi resikonya layak untuk diambil. Karena itu yang dia lakukan. Diambil resiko terbesar untuk kasih kita kehendak bebas. Diambil resiko itu. Dan dia udah tahu manusia bakal makan buah itu. Tapi dia udah tahu akan apa yang akan dia lakukan. Dia bukan cuma tahu apa yang Adam dan Hawa akan lakukan. Dan semua kita lakukan, kita bikin dosa. Tapi dia juga udah tahu apa yang akan dia lakukan. Dia akan utus anaknya yang tunggal. Hidup sempurna gantiin hidup kita yang berantakan. Dan mati sebagai tumbal untuk gantiin kita. He chose to love.
Walaupun harganya, nyawanya sendiri. Anaknya sendiri dibunuh. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, kalau Anda rindu sukacitamu penuh, putuskan untuk mengasihi. Dan ini perintah yang terutama, benar gak? Ada orang nanya, ahli Taurat nanya sama Yesus untuk menjatuhkan, mencobai Yesus. Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus nggak jawab, dia bilang gini, apa yang lu baca di situ? Lu kan ahli, udah tahu nanya, udah tahu tuh taat, bukan nanya, bener gak? Bener kan? Udah tahu nanya, udah tahu taat. Pak, emang nggak boleh cerai ya? Udah tahu nanya, udah tahu taat, udah jelas nggak boleh, masih nyari-nyari pendeta yang salah ngomong, tau gak? Enggak aja. Mau sekolah atau enggak sekolah, Tuhan benci perceraian, ayat itu udah jelas. Nah, lu pikir yang sekolah doang yang bakal menolak, terus gue karena enggak sekolah, gue udah cerai aja, enggak mungkin. Pendeta mana yang nyuruh kayak gitu? Kagak ada lah. Bener gak? Kan gitu kan? Udah tahu mestinya taat, bukan nanya. Dia nanya hukuman yang terutama, Yesus bilang gini, lu baca, lu kan ahli. Apa yang tertulis di situ? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu, hati, tubuh, jiwa, kekuatan. Dan kasihlah apa? Sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum itu tergantung semuanya. Hukum apa? Untuk mengasihi. If to love is the greatest commandment. Jika untuk mengasihi adalah perintah, hukum terutama. Untuk menolak mengasihi berarti adalah sebuah pelanggaran terbesar. Sorry, dan jarang dari kita yang menyadari hal ini. Kita jadi pembangkang paling besar karena kita menolak untuk mengasihi. Gak ada. Enak aja kebagusan tuh orang. Padahal kita pengennya sukacita kita penuh dan Tuhan pengennya sukacita kita penuh. Saudara, apa yang bikin ayah di kisah anak yang hilang? Gak pahit ketika anaknya udah foya-foyain semua, udah hancur, udah miskin, bokek, terus dia balik. Yang bikin bapaknya gak ngamuk apa? Love. Ketika anaknya pulang, yang dia rasa sukacita. Bukan bete. Gian bokeh aja pulang loh. Nggak gitu bentuknya. Nggak gitu. Padahal dia pasti terluka. Tapi gini ini yang bikin saya tetap Kristen. Di luar semua ideologi dan agama yang bagus-bagus nilainya. Karena saya belajar Tuhan tuh papa. Papa ketika anaknya bikin salah, itu bukan marah karena malu. Dia malah karena sedih. Kok iya? Oke, kenapa? Lu pilih ngelawan sama gua? Saya punya yang terbaik buat kamu. Kenapa kamu pilih yang satunya? Ya kan? Sudah, karena dulu dibacain Alkitab nggak baca sendiri. Walaupun anak pendeta ya, dari zaman sekolah minggu dibacain, udah gede dibacain lagi, gak pernah mau baca sendiri. Saya curiga sama Tuhan. Ya khususnya dalam kisah Nuh. Saudara ingat banjir besar Nuh, zamannya Nuh. Saya pikir gimana cara gue jatuh cinta sama Tuhan yang kalau marah rusuh banget ngamuknya. Ya kan, satu dunia kelelap semua. Gara-gara dia bete, dia marah. Ngamuk dia. Saya dulu mikirnya gitu. Karena apa? Diceritain, bukan baca sendiri. Tapi berbeda ketika saya baca sendiri, saudara, saya kaget. Ayatnya bilang kayak gini, ketika Tuhan melihat segala kejahatan manusia, yang di pikirannya, hatinya, perbuatannya kejahatan semata, maka menyesallah Allah menciptakan manusia. Ayat berikutnya bilang apa? Langsung hujan? Enggak. Maka sedihlah hati Tuhan. Ayat itu saya gak pernah baca karena gak pernah dibacain. Saya gak tahu. Kaget saya bacanya. Bukan maka mengamuklah Tuhan, bukan. And it breaks his heart. Saya kaget. Hah? It breaks his heart. Berarti kalau kita melanggar perintah Tuhan, we're not just breaking the law, we're also breaking his heart. Kita juga melukai hatinya, bukan cuma melanggar pelanggarannya, bukan. Hatinya. Kenapa? Kan dia apa-apa. Bagi seorang ayah nggak ada yang lebih, bagi orang tua juga termasuk para ibu ya, bagi orang tua nggak ada yang lebih menyedihkan daripada ngelihat anaknya ngerusak dirinya sendiri. Bukan marah karena malu, bukan. Sedih. And it breaks his heart. Makanya saya mulai menyadari ternyata 40 hari hujan dari sorga itu bukan amarah.
tangisannya. Ya kan, kalau dia sedih masa dia ngamuk, kan gak nyambung. It breaks his heart. Dan saudara, kalau perintah terbesar terutama untuk mengasihi, ketika kita menolak mengasihi, tebak ada yang sedih hatinya. Ingat, bapak itu sedih ketika anak sulungnya gak bisa ngampunin adiknya. Papanya bersuka cita, sukacitanya penuh, anaknya pulang. Ya, yang bertobat, dia bertobat, balik lagi, pulang. Papanya senang banget, sukacitanya penuh. Tapi anaknya yang satu gak mau masuk. Bapaknya keluar, kenapa? Gue dari dulu nurut sama lu, gue gak pernah ngelawan sama lu gak pernah pestain gue. Kemudian balik tuh bajingan itu. Anak lu tuh. Lu pestain dia. Gak bakal gue masuk, gak terima gue. Di luar. Papanya ngomong apa? Ini yang papanya bilang. Bukankah mestinya hatimu bersuka cita? Karena adikmu yang hilang udah didapat lagi. Bergembira, karena yang mati udah bangkit lagi. Mestinya yang saya punya, kamu juga punya. Papa yang gak ngomongin duit. Papa ngomongin hatinya. Kok iya selama ini lu bersama dengan gue, tapi lu gak punya hati gue. Udah Kristen berapa lama? Saya tanya. Masih gak mau melepaskan pengampunan. Masih menolak mengasihi. Terus ngelawan Tuhan. Itu perintah terutama saudara. Kalau kita menolak, kita ngelawan, berarti kita melakukan pelanggaran terbesar. And it breaks his heart. Tapi dia pengen juga apa yang membuat sukacitanya penuh. Itu juga yang membuat sukacita kita penuh. God is for our joy. Tuhan itu untuk sukacita. Saudara jangan pernah berpikir dia itu menentang kesenangan, kebahagiaan. No, dia gak menentang itu. Tapi dia menentang kalau caranya kita berbahagia dengan cara yang duniawi, dengan cara bikin dosa. Dosa bisa bikin senang tapi gak pernah menghasilkan sukacita. Makanya Tuhan gak mau kita bikin dosa, bukan karena gak bisa kita senang. He wants us to be joyful. Dia pengen sukacita kita penuh. He is for our joy. God is for our joy. And if you want to be joyful, love. Putuskan untuk mengasihi. And it's for your own soul. Itu untuk jiwamu sendiri. Sekali lagi kita punya hak jiwa kita untuk sehat. Benar? Putuskan untuk apa? Live in the truth. Istirahat. Saling mengaku dosa dan mendoakan. Lepaskan pengampunan. Dan putuskan untuk mengasihi. Ya, musisi boleh maju ke depan. Mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Saya nggak tahu dari 4 perintah ini mana yang masih kita problematik. Tapi yang saya mau yakinkan sekali lagi, God is for our joy. Tuhan rindu sukacita kita jadi penuh. Ya, dia pengen itu. Dia pengen apa yang membuat dia bersuka cita. Anda juga bisa rasain itu. Itu yang disebut dengan sukacita sorga. Sukacita sorga yang bikin almarhum ayah saya tetap melayani. Walaupun dikecewain hampir setiap waktu sama orang-orang yang diangkat. Ya, dia dikudeta berkali-kali, dijahatin berkali-kali. Tapi dari kecil diajarin kita untuk mendoakan orang-orang yang jahatin kita. Lepasin pengampunan. Karena papa tahu jiwa kita sakit kalau kita nyimpen yang Tuhan suruh buang. Saya gak menyadari hal itu sampai saya besar, saya baru menyadari. Yang bikin papa, walaupun sering dilukai tapi jiwanya tetap sehat. Karena dia melakukan firman Tuhan. Dia bukan cuma ngajar firman Tuhan. He live in the truth. Dan saya ambil kesimpulan bahwa dia orang Ambon paling sakti yang pernah saya ketemu. Dia bukan punya ilmu kebal, dia gak jago berantem. Tapi dia gak biarin kepahitan tinggal di hatinya. Dan dia meninggal dengan sukacita yang penuh. Sekali lagi saudara, kita berhak. Jiwa kita berhak untuk sehat. Nah, di mana ada hak ada kewajiban. Kewajibannya apa? Live in the truth. It's for your own sake. Itu buat kebaikanmu sendiri. Karena Tuhan yang bilang. Saudara, saya setuju. God is for God. Tuhan itu tentang dirinya sendiri. He's all about himself. He's God. Everything is about him. It's all about Jesus. God is for himself. Gini, God is all about himself but he is for us. Dia itu untuk kita. Itu yang kita bersyukur. Dia itu buat kita. Walaupun dia tentang dia tapi dia untuk kita.
Ya aku gak tahu sekali lagi dari 4 perintah itu. Ada beberapa orang yang masih menolak untuk beristirahat. Kan dia pikir masih muda, udah pokoknya hajar terus. Biar nanti tuanya tinggal apa? Tinggal sakit. Kan enggak. Balance. Miliki, putuskan untuk beristirahat, ambil waktu. Bilang sama bos aku cuti dulu ya. Nggak sehat nih 4 tahun terakhir. Kerja terus. Aku mau jalan-jalan sekali-sekali. Keluargaku membutuhkan saya. Bukan cuma membutuhkan uang yang saya dapetin dari bekerja. Ya, ambil waktu istirahat. Bahkan yang pelayanan sekalipun, it's okay. Bilang sama Pak Gembala, Pak saya boleh apa ya, liburan dulu ya. Mungkin Natal tahun ini aku gak bisa terlalu aktif. Karena udah 11 tahun terakhir aku jadi panitia Natal. 6 diantaranya aku jadi ketua. Tahun ini aku mau liburan boleh ya Pak? Oh ya. Aku gak tahu apa ya, masih ada dosa yang tersembunyi yang gak pernah diakui ke siapapun. Putuskan hari ini untuk mengaku. Cari yang bisa dipercaya. Bukan yang paling sempurna, gak ada yang sempurna. Cari yang bisa dipercaya. Cari yang punya hati yang beneran peduli sama lo. Ketika lo ngaku pasti dia gak kaget. Kenapa? Kan dia juga orang yang pernah bikin dosa. Ngapain kaget? Kayak gak pernah bikin dosa aja lo. Aku selalu bilang gitu sama orang. Kalau dengerin orang konseling lu paksa dia terbuka. Kalau dia terbuka gak usah norak. Apa? Kaget? Emang gak pernah bikin dosa? Gak usah gitu, reaksinya biasa aja. Tuh kan tau gitu saya gak cerita kan gitu jadinya. Bener gak? Kalau suruh terbuka ya kalau terbuka jangan norak dong. Doain. Gak gampang lo buat dia terbuka. Resikonya banyak. Ya, bisa dijauhin. Bisa gak boleh pelayanan lagi, gak dijadwal lagi. Bisa. Resikonya besar tapi dia cukup percaya sama engkau, hargai itu. It's not easy to open up. Gak mudah untuk terbuka. Tapi hargai mereka yang pilih untuk taat. Saya mau mengaku dosa Pak. Dan saya berharap Bapak mau doain saya. Karena saya mau sembuh Pak. Saya mau sembuh. Yang masih menahan untuk melepaskan pengampunan hari ini, I don't know why. Berapa dari kita ngakunya udah mengampuni tapi cuma sekedar berupaya melupakan. Makanya gak mau berurusan lagi sama orang itu, makanya berusaha lari. Pindah gereja, pindah tempat kerja, pindah rumah. Kalau ternyata dia masuk surga gimana? Lu gak mau masuk surga gara-gara ada dia gitu? Pernah mikir gak ke sana? Saudara bisa pindah kota, gak mau ngeliat lagi. Dan ngakunya udah mengampuni. Ciri-ciri mengampuni yang beneran apa? Kalau ngeliat mukanya udah gak empet. Itu tandanya udah mengampuni. Sorry lebih jauh lagi, pengampunan yang murni keluar kelihatan dari mana? Orang yang gak ada kita bisa doain dia. Doain. Itu yang Papa saya ajarin. Setiap kali ada yang jahatin keluarga kita, diajarin kita untuk mendoakan mereka. Berkati Tuhan biar sukses. Karena dalam doa kita gak mungkin berdusta, bener gak? Kita gak mungkin berdusta. Kalau kita bisa doain orang itu, artinya kita udah mengampuni dia sungguh-sungguh kayak Yesus. Bapak ampuni mereka gak tahu yang mereka berbuat. Dan terakhir perintah untuk mengasihi. Ya kita berhak sukacita kita jadi penuh. Dan ternyata jalannya adalah apa? Putuskan untuk mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang apa? Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ya saya rindu semua kita. Kayak yang tadi di doa tadi. Ya, engkau sehat-sehat saja, baik-baik saja dan jiwamu sehat, baik-baik saja. Live in the truth. Kita berdoa yuk. Bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa melihat Tuhan hadir di tempat ini, tapi suaramu, firmanmu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa engkau di sini dan engkau dekat. You are here and you are near. Thank you Lord. Terima kasih udah hadir. Terima kasih gak nyerah sama kami. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman sehingga kami gak nyerah. Sama keadaan kami gak nyerah. Sama orang-orang yang menyakiti kami gak menyerah. Sama hidup yang terus berupaya menghajar, menghancurkan kami. Biar kami tetap berdiri teguh. Karena jiwa kami sehat. Because we live in the truth. Orang yang hidup dalam kebenaran bukan hanya tahu tapi juga taat. Badai hidup bisa menghajar tapi kami tetap kokoh berdiri. Karena kami membangun seluruh hidup kami. Kesehatan tubuh, jiwa dan roh kami di dalam Tuhan dan firman-Mu. Makasih Bapa. Roh Kudus bantu kami untuk taat. Jadi pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam
nama Yesus semua yang siap taat, at least dalam 4 aspek yang tadi udah kita bahas. Lalu nama Yesus semuanya berkata, amin, amin. God bless.